Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bolo, apa kabar? Senang sekali saya Ilham Dianta kembali hadir menemani Anda dalam Lobby Belajar Lebih Memahami. Lobby terselenggara atas kerjasama antara Arek TV dengan DPRD Kota Surabaya. Dan Bolo, untuk lobby kali ini nanti akan kita bahas tentang hunian layak di Kota Surabaya. Bolo, hunian bisa dikatakan layak jika dilihat dari sejumlah aspek seperti keamanan, kesehatan, dan aksesibilitas. Dan bagi Kota Surabaya untuk mewujudkan kota yang layak huni menghadapi sejumlah tantangan yang cukup kompleks, terutama keterbatasan lahan dan juga urbanisasi yang cukup tinggi. Lantas bagaimana Kota Surabaya menghadapi situasi seperti ini? Nah, untuk membahas permasalahan tersebut, saat ini kita sudah bersama dengan Bapak Josiah Michael, SHMH, anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya. Halo, Pak Michael, apa kabar? Baik. Sehat ya? Sehat. Luar biasa ini. Luar biasa. Baik, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk lobby kali ini. Nah, melihat kondisi Kota Surabaya saat ini dengan beragam atau kompleksitas permasalahan, sebenarnya bagaimana Pak Bapak mendeskripsikan Kota Surabaya terkait dengan hunian yang layak untuk saat ini? Jadi begini, kita menyadari bahwa kebutuhan hunian di kota besar ya, terutama seperti Surabaya ini kan sangat tinggi, tetapi tidak sepenuhnya bisa dinikmati oleh warga kota. Kita tahu banyak sekali warga asli Kota Surabaya yang terpaksa harus minggir keluar dari Kota Surabaya karena selain keterbatasan tempat tinggal juga masalah faktor harga hunian yang semakin tinggi. Nah, ini semakin tidak terjangkau. Jadi kita melihat bahwa Surabaya sangat membutuhkan solusi untuk ini dan juga bagaimana cara kita untuk mengulangi daerah-daerah yang mohon maaf dalam tanda kutip masih kumuh untuk menjadi kota yang lebih modern dan humanis. Ya, Pak Michael, sebenarnya yang termasuk persyaratan hunian yang layak menurut pandangan dari Pak Michael itu seperti apa sih sebenarnya? Yang pasti dari rasio luasan dan jumlah penghuni, itu yang pertama, kemudian kondisi dari hunian tersebut, kemudian ketiga akses dari hunian tersebut. Nah, ini yang menurut kami yang paling utama ya, ketiganya itu. Kalau dilihat dari Kota Surabaya sendiri, apakah ada data berapa jumlah persentase hunian yang layak dan yang mungkin masih belum layak? Kalau itu saya belum ada data juga. Cuman kita melihat dari secara empiris itu kan memang hunian yang Surabaya ini memang banyak hunian yang sudah bagus, tetapi memang kita akui bahwa banyak daerah yang masih kurang. Nah, ini yang perlu kita buat solusi. Pemerintah kota memang sudah memiliki program bedah rumah atau dandanoma, tetapi ada wilayah-wilayah tertentu yang tidak bisa disentuh. Jadi kita berharap dengan aturan ini ada suatu aturan nanti yang bisa merubah kondisi ini. Sebenarnya untuk merealisasikan hunian yang layak, ini tantangan apa yang dihadapi? Yang pertama tentu regulasi, yang kedua keterbatasan lahan. Saya rasa dua itu aja sih. Kalau masalah anggaran, saya kira tidak semuanya melulu harus dibiayai oleh APBD. Gitu. Oke, kalau kita melihat keterbatasan lahan, mungkin ada solusi Pak yang nanti akan disampaikan seperti apa? Kalau keterbatasan lahan, itulah kita fokusnya kepada hunian vertikal. Jadi ada dua yang di dalam aturan yang akan digedok di DPRD. Yang pertama yaitu rusunawa, jadi hunian yang vertikal. Selama ini hunian kita untuk rusun itu vertikal tapi hanya 5 lantai, 4 lantai. Nah, dengan aturan ini kita harap nanti lebih dari 20 lantai, sehingga daya tampungnya akan lebih banyak. Kemudian yang kedua, itu bagaimana kita membuat tempat-tempat yang selama ini tidak bisa tersentuh oleh program dandanoma Pemkot, ini bisa diperbaiki. Nah, contoh, tanah yang masih dalam quote and quote sengketa, seperti yang diklaim oleh PT KAI, ataupun daerah-daerah lain, itu kan masih banyak tuh. Yang mohon maaf, kondisinya memang kurang baik, tetapi tidak bisa tersentuh, karena APBD kita tidak bisa melakukan renovasi atau perbaikan di rumah tersebut. Nah, itu kita berikan solusi di dalam aturan yang sedang kita godok.
Iya, Pak Michael, menarik juga ya kalau kita melihat tentang Ya. rusunawa vertikal Ya. dan ini rencananya lebih tinggi lagi Lebih tinggi. gitu ya. Nah, apakah ada program lain Pak selain merealisasikan rusunawa vertikal? Mungkin ada yang lain? Ya itu tadi Mas, dua. Jadi rusunawa vertikal, kemudian yang kedua mengenai program dandan OMA untuk menyentuh wilayah-wilayah yang memang sementara ini tidak bisa tercover oleh APBD. Dua itu yang kita fokuskan. Dan sejauh ini bagaimana perkembangannya? Patsu sudah selesai, tinggal menunggu ini aja untuk disahkan. Mudah-mudahan bisa menjadi jawaban ya bagi Kota Surabaya. Baik. Apakah ini juga menyasar yang bagian hilir? Maksudnya Surabaya pinggiran, apakah nanti juga akan dilakukan rusunawa vertikal atau bagaimana sebenarnya Pak? Jadi begini, kalau rusunawa vertikal ini lebih kepada lahan mana yang tersedia untuk dikerjakan. Jadi bukan hanya lahan kosong ya Pak ya. Jadi konsep yang kita sampaikan adalah bisa menggunakan tempat-tempat pelayanan publik. Sebagai contoh kita tahu bahwa ada kantor kecamatan, kelurahan, puskesmas yang memiliki lahan yang cukup baik, cukup luas, kemudian juga lokasinya juga bagus, nah itu juga bisa dimanfaatkan. Akan jauh lebih baik ketika ada rusunawa ini berdiri, di bawahnya ada tempat untuk pelayanan publik. Saya kira itu akan juga cukup nice. Nah, sebagaimana kita ketahui konsep ini juga dipakai oleh Bang Ridwan Kamil ketika kemarin Pilkada Jakarta kan. Ya. Nah, mereka juga mengamalkan konsep yang kurang lebih itu mirip dengan apa yang kami kerjakan untuk Surabaya saat ini. Jadi nanti rusunnya dua jenis rusunawanya ini, jadi baik yang khusus maupun umum. Kalau yang umum ini untuk masyarakat MPR, jadi masyarakat yang tidak mampu ya. Jadi seperti rusun yang ada hari ini. Kemudian yang kedua ada rusun khusus yang mana ada segmentasinya. Misalkan ini keluarga baru yang baru menikah. Nah ini kalau wali kota konsepnya kan rusunami. Tetapi kan tidak semua masyarakat kita ini sanggup untuk membeli rusunami. Nah tetapi mereka secara finansial sebenarnya jauh lebih mampu daripada yang harus masuk ke rusunawa yang umum. Nah, mereka bisa masuk ke rusun yang ini, jadi tempatnya mungkin lebih strategis, harga sewanya juga lebih tinggi. Nah, nanti kita akan menggunakan harga sewa ini yang tinggi ini untuk mensubsidi rusunawa umum ini. Gitu. Oke. Sebenarnya apa Pak yang melatar belakangi bahwa rusunawa ini akan dibangun menjadi bangunan yang lebih tinggi lagi? Apakah memang jumlah masyarakatnya di Kota Surabaya ini juga semakin banyak atau bagaimana? Gimana ini Pak? Jadi berangkat dari jumlah antrian warga kita yang membutuhkan rusun. Kita ngomong mereka mendaftarkan ini berarti kan kita nggak butuh ya, yang jumlahnya mencapai ribuan. Kalau konsep pemerintah kota hanya membangun rusun yang 5 lantai, nggak akan selesai sampai puluhan tahun ke depan. Nah, ini yang konsep yang harus dirubah, Mas. Jadi, kita harus mulai berpikir maju, modern. Seperti di Jakarta, rusunawa ini juga sudah mulai vertikal yang lebih dari 20 lantai. Nah, itulah yang kita mau supaya satu, mengurangi antrian itu dulu. Dan kedua, kita melihat fenomena banyak sekali anak-anak muda yang setelah menikah, terpaksa harus satu, tinggal di rumah orang tua atau mertua, dan yang kedua, mereka harus ngekos. Nah ini kan yang sangat disayangkan. Kita harap mereka bisa lebih mandiri dengan disediakannya rusunawa khusus oleh pemerintah kota. Jadi mungkin ini setelah mereka menikah, mereka tinggal dulu di sana sambil mengumpulkan uang untuk membeli rusunami atau rumah tapak yang ada di Kota Surabaya. Jadi intinya kita tidak mau warga Kota Surabaya itu sampai harus tersingkirkan dari kotanya. Oke, baik. Ya, Bolo, perbincangan dengan Pak Michael nanti akan kami lanjutkan, tapi setelah kita simak beberapa spot berikut ini. Tetap bersama kami. Ya, terima kasih Bolo, Anda masih bersama kami di Lobi Belajar Lebih Memahami bersama dengan anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Bapak Josia Michael. Dan di kesempatan kali ini kita masih membahas tentang hunian yang layak di Kota Surabaya. Dan Pak Michael, menarik sekali apa yang sudah kita bahas tadi di segmen pertama ya. Nah, ini saya juga penasaran tentang perkembangan bagaimana rencana untuk membangun hunian layak.
Saya ingin tahu tentang strategi utama pemerintah dalam hal ini DPRD Kota Surabaya untuk mempercepat program ini. Bagaimana ini, Pak? Jadi program ini kan terdiri dari dua, hunian vertikal dan untuk provide ya, untuk menyediakan dan memperbaiki. Nah, kalau untuk provide memperbaiki saya kira relatif lebih clear untuk urusan lahan, karena lahan menggunakan lahan yang sudah dimiliki oleh pemerintah kota secara existing. Cuman memang masalah pembiayaan, nah kita berharap bukan hanya dari APBD. Kita jangan lupa bahwa Surabaya ini satu-satunya kota besar yang belum memiliki raperda atau perda mengenai hunian berimbang. Ada kewajiban dari developer untuk menyediakan hunian bagi yang kurang mampu atau hunian yang kecil, gitu kan. Nah ini kan sebenarnya bisa nanti kita kombinasikan dengan perda ini supaya apa? Supaya pembiayaan itu tidak hanya melulu dari APBD, tapi kewajiban dari pengembang untuk menyediakan properti ini bisa dikolaborasikan dengan pemerintah kota. Dan yang kedua, mengenai renovasi atau dandanomah tadi ya. Selama ini kan hanya rumah yang dengan surat jelas, sertifikat ataupun petok D-nya jelas, itu yang bisa dilakukan perbaikan oleh pemerintah kota. Nah, untuk khusus yang ini, yang di dalam perda ini diatur yang tidak jelas kepemilikan atau asal-usul rumahnya. Jadi tentu melibatkan swasta, misalkan dari dana-dana CSR perusahaan. Nah, jadi pemerintah kota harus segera melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada pengusaha. Jadi CSR ini kan bukan hanya melulu mengenai bantuan berupa sembako dan lain-lain, tetapi kan bisa mengenai keterampilan termasuk perbaikan rumah tersebut. Itu. Iya, saya juga ingin lebih detail lagi mungkin dijelaskan tentang hunian yang berimbang tadi. Kemudian bagaimana realisasi tentang konsep memperbaiki dan profit. Ini kan berarti ada keuntungan ya yang didapat gitu. Atau seperti apa penjelasannya? Provide, menyediakan Mas. Provide ya, Iya, oke. Gimana nih Pak Michael? Kalau hunian berimbang ini kan undang-undangnya sudah ada. Ya tinggal kita yang implementasikan saja di Surabaya. Perdanya sampai hari ini Surabaya belum punya, Mas. Jadi nanti tinggal dikombinasikan bagaimana dari para pengembang ini yang akan membiayai dari rusunawa ini. Itu yang kita harap. Tentu akan dicek dulu ya secara regulasinya bagaimana untuk mengombinasikan, apakah memungkinkan. Kalau iya memungkinkan, otomatis kita bisa menggunakan itu. Andai kata pun tidak, saya rasa APBD kita yang 12, sekian triliun itu masih cukup. Karena apa? Satu tower kemarin kita hitung itu kurang lebih 100 sampai 150 miliar. Jadi secara bertahap mungkin 2 atau 3 tower per tahun anggaran itu masih mungkin bisa dilakukan oleh APBD kita. Tapi kalau kita ingin gerakan yang lebih luas, ya otomatis tadi hunian berimbang tadi. Kemudian mengenai apa tadi satunya, renovasi ya? Iya, tentang memperbaiki Pak. Iya, memperbaiki apa tadi? Ya, mungkin bisa dijelaskan lebih detail. Kalau memperbaiki sih kurang lebih sama Mas dengan yang ini apa namanya program dananya Pemkot, hanya beda sumber pendanaannya aja, itu aja. Jadi sama persis. Iya, sebenarnya untuk program dari DPRD Kota Surabaya tentang hunian layak untuk Kota Surabaya ini sebenarnya menyasar kalangan siapa saja dan bagaimana pemerintah ini memastikan bahwa ini akan benar-benar sesuai peruntukannya gitu, Pak. Jadi yang kita sasar tentu yang paling utama adalah masyarakat yang kurang mampu. Ya, karena kan dari Rusunawa sendiri konsepnya harusnya seperti itu. Masyarakat kita yang tidak mampu, tidak memiliki rumah, hunian tempat tinggal, mereka bisa menyewa di Rusunawa yang disediakan oleh pemerintah kota dengan harga yang terjangkau. Yang kedua, segmentasi yang berikutnya tentu adalah untuk seperti yang saya sampaikan tadi, masyarakat anak-anak muda mungkin, atau mungkin kelompok nelayan yang mana perlu hunian yang lebih baik daripada hari ini. Nah, itu bisa memanfaatkan. Oke, dan ini juga dibutuhkan sinergi ya Pak antara pemerintah juga swasta gitu ya. Iya, betul. Dan saya ingin tahu seberapa penting sih kolaborasi ini akan terus diadakan khususnya dari sektor swasta begitu. Kalau swasta tadi seperti yang saya sampaikan, kita memerlukan kolaborasi untuk mengurangi beban di APBD. Jadi apa namanya, tidak semua melulu harus ditanggung oleh APBD kita. Dan kemudian kita hanya perlu mengarahkan swasta. Swasta selama ini kan sudah mengeluarkan CSR ya. Kalau kita ngomong untuk yang program dan OMA ini sudah mengeluarkan CSR, cuman kita yang harus pemerintah kota yang mengarahkan. Bagaimana sih ini sebetulnya? Nah,
Kemudian untuk hunian yang vertikal, itu tadi swasta diperlukan apa? Khusus untuk developer, itu aja. Jadi developer ada kewajiban untuk memberikan hunian, menyediakan hunian ya, yang untuk masyarakat menengah ke bawah, kita coba untuk kolaborasikan dengan ini. Oke. Nah, kami juga ingin tahu tentang langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memperluas jangkauan program yang nanti atau mungkin akan dilakukan gitu Pak. Kalau khusus untuk program ini saya kira nggak perlu langkah-langkah khusus ya. Karena ini kebutuhan mendasar. Saya kira ketika pemerintah melaunching ini, masyarakat sendiri yang akan berbondong-bondong untuk mendaftarkan diri. Jadi menurut saya lebih penting ke arah pendataan yang lebih konkret mengenai kebutuhan itu sendiri. Karena pasti kita yakin akan membludak ketika pemerintah melaunching ini. Beda dengan Rusunami ya, kalau beli orang masih akan mikir. Tapi kalau sewa, mereka mungkin hari ini juga ngekos, atau mungkin tinggal dengan orang tua, kan untuk mereka masuk ke rusun yang lebih murah, yang harganya tidak mahal, yang terjangkau, ini kan tidak membutuhkan waktu lama untuk berpikir. Jadi saya rasa pemerintah kota harus memetakan kira-kira kebutuhannya berapa banyak dan untuk menentukan lokasi mana yang harus dibangun terlebih dahulu. Saya kira itu yang pertama dan utama. Oke, jadi perumahan ini kan termasuk kebutuhan pokok atau papan Pak Michael ya. Iya. Jadi bagaimanapun juga masyarakat akan membutuhkan untuk bertempat tinggal Yes, kan, betul, gitu. betul. Mungkin terkait dengan hal ini apa yang bisa disampaikan untuk warga Kota Surabaya khususnya kalau misalnya ingin atau tertarik untuk menyewa ataupun Iya. Jadi karena kita menyediakan kalau yang rusunawa vertikal ini kan kita menyediakan tuh 2 segmen. Jadi saya harap warga juga bisa mengerti sebenarnya dia ini masuk ke segmen yang mana. Jangan sampai nanti sebetulnya mampu suami istri bekerja, mereka maunya masuk ke rusunawa yang umum, yang harusnya untuk masyarakat MBR. Nah ini jangan sampai terjadi. Jadi supaya pemerintah juga memetakannya lebih enak, dan dalam menyediakannya juga lebih enak. Karena apa, nanti akan ada skema bagi hasil. Ada skema subsidi. Jadi dari rusun khusus akan menyubsidi ke yang umum. Nah ini yang harus dipikirkan oleh masyarakat. Jadi mereka harus benar-benar sesuai dengan kemampuannya. Kalau memang mampu ya jangan ambil yang umum dong, ambil yang khusus. Ya harapan saya di situ aja. Oke. Kemudian persyaratannya Pak Michael? Persyaratan nanti akan diatur lebih teknis Mas di Perwali. Jadi mungkin wali kota nanti yang akan sebagai eksekutornya yang akan menentukan untuk itu. Tapi kita hanya menyediakan konsepnya bahwa pemerintah kota ini sudah seharusnya menyediakan hunian yang seperti ini untuk warga Surabaya. Apalagi di tengah keterbatasan lahan ya, itu yang paling utama. Sebenarnya kalau hunian yang layak, khususnya untuk wilayah kota Surabaya ya, kira-kira mungkin dilihat dari apa yang bisa dikatakan layak ini sebenarnya Pak? Apakah memang harus memenuhi syarat sebuah rumah kayak ventilasi atau apa dan sebagainya? Pasti kalau gimana? itu. Jadi seperti yang saya sampaikan, kondisi rumah itu juga berpengaruh. Jadi baik luasan dengan orang yang menghuni, karena kan ada kita tahu rumah yang kecil yang menghuni banyak itu kan termasuk tidak layak. Kemudian kondisi dari bangunan sendiri, bagaimana pencahayaan, ventilasi itu juga penting. Kemudian juga dari sisi aksesibilitas ini juga termasuk salah satu poin yang penting. Baik ya, baik Pak Michael. Ya, Bolo, nanti kita akan lanjutkan obrolan kita masih bersama dengan Pak Michael, anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya. Kita akan saksikan spot berikut ini, tetaplah bersama kami. Ya, Bolo, terima kasih Anda masih bersama kami di Lobi Belajar Lebih Memahami, masih bersama dengan Bapak Josiah Michael, anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya. Kita masih bahas tentang hunian layak di Kota Surabaya. Ya. Pak Michael, ini mendekati segmen terakhir nih ya, tapi kita masih ingin tahu tentang Raperda tadi. Nah, tadi sempat menyinggung di awal tentang Raperda. Nah, sebenarnya latar belakang apa yang bisa disampaikan sehingga memunculkan Raperda ini, Pak? Ya. Jadi latar belakang utama itu dari keprihatinan kita mengenai kondisi warga Kota Surabaya sendiri, yang kita tahu bahwa banyak yang belum memiliki tempat tinggal, sehingga mereka akhirnya memilih untuk ngekos ataupun
masih berkumpul dengan keluarga. Padahal idealnya adalah sebuah keluarga ini mereka harus memiliki tempat tinggal sendiri. Dan yang kedua juga kita tahu bahwa banyak sekali warga kita yang terpaksa harus keluar dari kota Surabaya karena ketidaktersediaan dari tempat tinggal yang mungkin agak mahal, jadi mereka terpaksa harus keluar dari kota Surabaya. Dan yang tentu saja ini cukup menjadi keprihatinan kita, karena jangan sampai warga Surabaya ini tersingkir dari kotanya sendiri. Iya, dan Pak Michael tadi sempat menyebut bahwa di Surabaya ini kan memang banyak sekali tempat kos dan disarankan untuk ke Rusunawa vertikal tadi. Nah, saya ingin tanya tentang bagaimana nasib selanjutnya untuk mereka yang punya bisnis kos-kosan ini, Pak. Jadi begini, konsep dari pemerintah kota ini kan memang harus menyediakan tempat tinggal untuk warganya. Kemudian kalau kita berbicara dengan bisnis kos-kosan, saya kira memang akan ada terdampak, tetapi balik lagi harus menjadi evaluasi dan pertimbangan dari masing-masing pemilik kos. Satu, apakah tempat tinggal mereka itu yang mereka tawarkan sebagai kos-kosan itu cukup layak, ya kan? Kan kalau sampai masyarakat ini pindah, otomatis kan ada sesuatu nih. Kan bukan hanya perkara harga ya. Kalau harga kita tahu itu memang yang untuk yang benar-benar tidak mampu. Sedangkan kalau yang rusun khusus itu tentu memiliki penghasilan, gitu kan. Seharusnya juga mampu untuk tinggal di kos-kosan yang disediakan. Nah, ini harus jadi bahan evaluasi dan kita rasa perlu evaluasi juga. Kenapa kok sampai keluar dari kos-kosannya untuk perbaikan ke depan? Karena bagaimanapun juga namanya bisnis kan pasti ada, nggak mungkin untung terus kan. Nah, ini memang memang kelihatan seperti sebuah dilema, tetapi saya kira ini akan menjadi seleksi alam yang cukup baik. Apa ada rencana untuk membuat mereka bergabung, mereka menyediakan tempatnya, kemudian dari pemerintah yang akan membangun? Oh enggak, kalau itu jelas tidak bisa. Oh iya. Kalau itu tidak bisa. Jadi mereka silakan untuk memikirkan sendiri cara bagaimana tetap eksis ya. Karena kita tahu Mas, kadang kita lihat kondisi kos-kosan ya ala kadarnya. Mereka hanya menarik kos. Saya kira kalau kos-kosannya juga secara lokasi patut dipertimbangkan, mungkin dekat dengan tempat kerja, kemudian kondisinya baik, saya kira juga orang nggak akan keluar. Kalau kita mau hunian vertikal kan tidak mungkin bisa menjangkau seluruh area Surabaya. Nah, ini kan berarti menurut saya pribadi tidak akan mematikan 100% dari usaha kos-kosan, malah akan memacu para pengusaha kos ini untuk lebih kreatif lagi dalam mengelola kos-kosan yang mereka miliki. Jadi mereka diberikan pemahaman bahwa ini sama-sama bisnis dan tentunya mereka harus punya inovasi-inovasi untuk mengembangkan itu ya, betul, Pak ya? Betul. Oke, baik. Nah, ini sebuah program yang kami kira juga cukup bagus ya, tetapi program bagus ini tentu juga menghadapi banyak tantangan dan juga bagaimana kita memikirkan dalam jangka panjangnya itu seperti apa. Nah, kira-kira bagaimana untuk memastikan bahwa program hunian layak ini bisa nanti akan berkelanjutan dalam jangka yang panjang, nanti akan terus ada warga yang akan menyewa di situ, gitu Pak. Nah, itu sebabnya Mas, kita wujudkan dalam bentuk perda. Nah, kalau perda ini kan mau nggak mau kan harus dilakukan oleh pemerintah kota. Ya, karena kalau selama ini ketika periode lalu saya di Komisi A, kita juga sudah menyampaikan kepada Pemkot bahwa lebih baik segera dibangun yang vertikal, lebih tinggi dari 5 lantai untuk mengurangi jumlah antrian rusun. Pada waktu itu masih dinas tanah kan. Nah, tetapi kita lihat ada keraguan dari para ASN yang di Pemkot ini untuk melaksanakan, mulai dari takutlah secara keuangan akan membebani APBD dan lain-lain. Nah, perda inilah yang kita buat, kita susun supaya menjadi program yang wajib dilaksanakan dengan juga solusi atas ketakutan dari para ASN akan terjadinya defisit. Karena kalau kita tahu pengelolaan rusun kita itu defisit memang. Nah, kalau kita melihatnya ada sedikit kesalahan dari cara pengelolaan. Nah, perda ini nanti yang akan memperbaiki cara pengelolaan rusun supaya tidak lagi defisit, tidak lagi membebani APBD. Gitu. Iya, kita sebagai masyarakat sebenarnya mengharap agar Raperda tentang hunian layak di Surabaya ini punya
nilai yang sangat bermanfaat untuk warga kota Surabaya. Nah, untuk menyadarkan mereka bagaimana ini Pak, supaya mereka ini betul-betul bahwa ketersediaan rumah layak huni ini memang sangat dibutuhkan oleh mereka begitu. Saya rasa masyarakat tidak perlu disadarkan untuk permasalahan karena ini suatu kebutuhan mendasar yang mereka perlukan. Jadi yang terpenting adalah bagaimana pemerintah kota mensosialisasikan program ini ya sehingga masyarakat bisa mengetahui dan mulai berancang-ancang untuk bergabung di dalam program yang disediakan oleh pemerintah kota. Saya kira itu sih. Baik, yang terakhir Pak Michael tentang harapan terkait Raperda Hunian Layak ini, kemudian menyosialisasikan tentang Raperda ini pada masyarakat, bagaimana Pak? Silakan. Kita harap dengan adanya aturan yang baru ini mengenai Raperda Hunian yang layak untuk masyarakat kota Surabaya bisa menjadi wujud nyata dari pemerintah kota atau kepedulian pemerintah kota terhadap kebutuhan dasar tempat tinggal warganya. Dan juga harapan kita adalah supaya warga Surabaya ini selain bisa tinggal dengan layak, bisa tinggal dengan harga yang terjangkau, sehingga mereka tidak perlu keluar dari Surabaya. Intinya apa? Arus urbanisasi besar masuk ke Surabaya, jangan sampai menggeser penduduk asli kota Surabaya terpaksa harus keluar karena mereka tidak memiliki hunian bagi mereka. Jadi itu yang kita harapkan, dan ayo masyarakat kota Surabaya manfaatkan ketika nanti program ini berjalan supaya benar-benar bisa dinikmati oleh warga kota Surabaya. Iya, dan yang lebih penting kualitas hidup masyarakat Surabaya lebih baik dan lebih meningkat ya Pak ya. Betul. Oke, baik. Betul. Terima kasih Pak Michael atas waktu dan juga apa yang sudah disampaikan. Dan Bolo, baru saja kita saksikan bersama Lobby edisi kali ini. Kita mengambil tema tentang hunian layak di kota Surabaya bersama dengan Bapak Josiah Michael, SHMH, anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya. Saya Ilham pamit, terima kasih dan sampai jumpa.